Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tempat kami bersandar ketika kami tidak mampu berdiri sendiri, dan sebenarnya dalam hidup ini tidak pernah kami sanggup mengatasi semua sendiri. Kami membutuhkan jiwa kami tempat bersandar, dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Tante Swat Kusnandar. Engkau tahu segala keluhannya, segala sakit yang dirasakannya, segala penderitaannya, kebimbangannya, kegalauannya, dan seterusnya. Tuhan, tolonglah dia supaya jiwanya betul-betul diletakkan, dipercayakan kepadamu. Tolong dia untuk tinggal tenang di dalam Tuhan. Tuhan jauhkan dari rasa sakit dan penderitaan. Dan Tuhan izinkan obat-obat yang mengalir dalam tubuhnya membawa manfaat dan kuasa mujizat-Mu. Berkatilah orang-orang yang mendampingi dan merawatnya setiap hari, supaya melewati perawatan mereka, Tante Swat merasakan jamahan Tuhan, perawatan Tuhan sendiri. Bawalah pikirannya untuk beristirahat di dalam Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran yang buruk darinya. Tuhan tenangkan jiwanya. Sebab hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan. Tuhan berkati keluarganya, supaya kasih dan perhatian Engkau curahkan melalui mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga ingin menaikkan doa kami untuk memulai Bible Study ini, memohon rahmat dan berkat-Mu, supaya kami bisa dekat dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi bagian yang penting, menjadi makanan bagi jiwa dan rohani kami. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami, baik yang bisa datang maupun yang tidak bisa datang, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita lanjutkan, saudara-saudara, untuk pembahasan narasi Nabi Elia yang ke-13. Bacaan kita masih di 1 Raja-Raja 20. 1 Raja-Raja 20 ayat 23 hingga 32. 1 Raja-Raja 20 ayat 23 hingga 32. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian.
Dalam setahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh, mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku? Ya, sampai di situ dulu bacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, di dalam episode yang lalu, narasi ditutup dengan peringatan Nabi anonim kepada Raja Ahab, Nabi tak bernama, yang mengatakan begini di ayat 22. Pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Jadi Ahab, Raja Israel, diingatkan untuk bersiap-siap. Ben-Hadad II tidak akan menerima begitu saja kekalahannya di dalam pertempuran yang baru saja lewat. Pertempuran yang pertama, di mana Ben-Hadad kalah, menyelamatkan diri, melarikan diri, dan masih selamat. Tapi Nabi anonim mengingatkan dia akan balik menyerang lagi. Dan memang benar, kira-kira
setahun berselang, berlangsunglah peperangan yang kedua. Apakah Ahab kali ini lebih siap? Di satu sisi, saudara-saudara, ya pastilah, ya. Dia sudah diberitahu, diperingatkan. Tentu satu sisi dia lebih siap. Tetapi sebenarnya, in fact, secara jumlah pasukannya tidak sebanding. Jadi sebenarnya dibilang siap juga tidak. Sebenarnya jumlah pasukannya tidak sebanding. Narasi menggambarkannya seperti ini. Ibarat sebuah padang rumput, hampir seluruh padang rumput dipenuhi pasukan Aram. Sedangkan tentara Israel cuma seperti dua kawanan kambing yang bergerombol di situ. Itu sebabnya di ayat 27 dikatakan begini. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan situasinya bahwa di seluruh padang itu dipenuhi, dibanjiri pasukan Aram, sedangkan orang Israel cuma seperti dua kawanan kambing yang bergerombol di situ. Tidak imbang, tidak sebanding. Tetapi begitulah selalu caranya pengarang Deuteronomis. Pengarang Deuteronomis itu adalah pengarang kitab-kitab mulai dari Ulangan. Ulangan kan disebut kitab Deuteronomi, ya. Mulai kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Semua itu pengarangnya sama. Ya, mereka berada dalam satu aliran yang sama. Disebut pengarang Deuteronomis. Nah, cerita-cerita yang ditulis oleh pengarang Deuteronomis selalu menampilkan ketidakseimbangan secara jumlah di dalam sebuah peperangan. Peperangan Israel atau Yehuda melawan bangsa lain sering digambarkan sebagai jumlahnya tidak seimbang. Itu tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa yang menentukan kemenangan bukan itu. Penentu kemenangan adalah Allah Yahweh. Itu yang ingin dikatakan. Bahkan kalau Allah itu mau memberikan kemenangan kepada seorang raja yang jahat seperti Ahab, tidak ada yang bisa menghalangi kedaulatan Tuhan untuk itu. Jadi mutlak sebuah peperangan itu dimenangkan oleh siapa, itu Tuhan yang menentukan. Itulah pandangan yang ada pada pengarang Deuteronomis ketika dia menampilkan cerita tentang jumlah pasukan yang tidak seimbang. Anda ingat cerita misalnya Gideon. Ya. Di dalam peperangan, dia cuma bawa beberapa orang melawan musuh yang jumlahnya berlipat-lipat kali ganda. Ya. Itu salah satu cerita. Ya. Kemudian Daud, dia melawan Goliat yang secara ukuran badan juga tidak seimbang sama sekali. Ya. Tapi
kemenangan itu bisa diberikan kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan berkenan memberi kemenangan, karena kemenangan itu milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang tersulit di dalam hidup ini terletak di sini, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan di dalam sebuah kemenangan. Jika kita menang, dalam arti sukses, berhasil, lancar, urusan beres, jika kita menang, betapa sulitnya untuk benar-benar mengakui dengan tulus bahwa itu kemenangan pemberian Tuhan, milik Tuhan. Kreditnya bukan di pihak kita. Kemuliaannya adalah untuk Tuhan. Kecenderungan manusia adalah mengklaimnya sebagai kemenangannya sendiri. Our victory. Kecenderungan manusia adalah merampas kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, diambil untuk dirinya sendiri. Kredit sebuah keberhasilan diambil manusia. Harus diakui itu bagian yang sulit. Banyak orang-orang yang sukses, termasuk tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh rohani yang berhasil, pada saatnya justru kejatuhannya adalah ketika merampas kemuliaan Tuhan itu untuk dirinya. Sukar untuk mengakui bahwa semua keberhasilannya adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh mengambil kreditnya untuk kita. Sebaliknya, apabila kita kalah, entah gagal, entah tersungkur, entah kehilangan, lose, alangkah sukarnya menerima bahwa kekalahan itu diizinkan oleh Tuhan. Kecenderungan manusia adalah kita tidak terima pada sebuah kekalahan, kita marah, dan kemudian menyalahkan pihak lain. Ini semua gara-garanya si itu. Saya gagal, saya kalah, saya tersungkur, itu pasti karena ada sebab di pihak lain. Atau kalau gagal, manusia cenderung terpuruk menyalahkan diri sendiri tanpa keinginan untuk memetik hikmahnya. Hanya sekedar menyalah-nyalahkan sendiri dan terpuruk di situ. Down. Tapi tidak memetik pelajaran apa-apa. Itulah susahnya. Ya. Seperti saya katakan, mengakui kemenangan itu milik Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita menang, kita cenderung mengambil kreditnya untuk kita. Kalau kita sedang kalah, kita susah untuk menerima kekalahan itu sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan dan kita mengambil hikmahnya. Itu bagian yang the hardest part, ya, di dalam hidup manusia. Selanjutnya, di dunia timur dekat kuno, saudara-saudara, di dalam suasana yang politeistik,
yang kental sekali. Orang percaya pada banyak God, banyak Allah, banyak ilah, banyak dewa-dewi. Di dunia timur dekat kuno pada zaman itu seperti itu. Amat politeistik. Mereka berpandangan tiap-tiap Allah, tiap-tiap dewa itu difahami sebagai punya territorial jurisdiction, punya territorial jurisdiction-nya sendiri-sendiri. Itu hampir sama dengan para penguasa atau raja-raja pada zaman itu. Ada pembagian wilayah kekuasaan. Pembagiannya bisa berdasarkan perbatasan wilayah, timur dan barat, bisa berdasarkan perbatasan kekuasaan suatu bangsa, ada national lines-nya, atau bisa juga dibagi-bagi menurut batas-batas topografis, seperti sungai, gunung, danau, pohon, atau padang, dataran rendah, dan seterusnya. Nah, Israel, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa dengan teritori di sekitar pegunungan. Baik Yerusalem, ibu kota Israel Selatan, atau Yehuda, maupun Samaria, ibu kota Israel Utara, letaknya sama-sama di gunung. Oleh karena itu, para penasehat Raja Aram berteori bahwa mereka akan mampu mengalahkan Israel apabila mereka mengatur pertarungan tidak di gunung, melainkan di dataran rendah. Mereka berkata begitu di ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, kepada Ben-Hadad maksudnya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Pertanyaannya, benarkah demikian? Allah Yahweh itu cuma Allah gunung. Itu teori yang dianut oleh penasehat-penasehat Raja Aram, bukan? Yang diwarnai oleh alam pikir politeisme di dunia timur dekat kuno waktu itu. Mereka memberi label Allahnya orang Israel itu Allah gunung, makanya kalau perang di gunung ya menangan. Nah, kalau kita mau melawan dia, jangan perang di gunung. Kita tantang di dataran rendah. Pasti kita menang. Gitu mereka berteori. Pertanyaannya, apakah benar begitu? Apakah Allah Yahweh itu cuma Allah gunung? Hanya bisa berkuasa dan hanya bisa menang di gunung? Oh, nanti dulu. Di sini, menurut penulis narasi Elia, ada isu teologis yang sangat serius. Sebab Allah Yahweh itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jangkauan kekuasaannya tidak terbatas. Jurisdiction-nya ialah seantero jagat raya.
alam semesta. Membatasi dia, mengkotakkan Allah di suatu teritori tertentu saja, seperti dia itu Allah gunung, itu adalah kesalahan besar yang sangat fatal. Boleh dibilang itu sebuah penghinaan kepada Allah Yahweh. Itu yang ingin disampaikan di sini. Dari cerita di dalam adegan yang kita baca hari ini. Hal ini, saudara-saudara, ditunjukkan di dalam narasi Elia berikut, yaitu ketika Nabi anonim menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Yahweh, akulah Tuhan. Ayat 28. Dan benar saja, kali kedua ini pun peperangan dimenangkan oleh Israel yang jumlahnya tidak sebanding itu, dimenangkan oleh Israel atas perkenan Tuhan. Meskipun pertarungan tidak berlangsung di gunung, tetapi di dataran rendah, di kota Afek namanya. Di situ pasukan Aram dibantai lagi. Dan sisanya kerubuhan tembok kota Afek. Ayat 30. Jadi secara dramatis, secara ironis, digambarkan di situ dengan indahnya, dengan ironisnya sebetulnya, ya, dengan cermatnya narasi menggambarkan Raja Aram Ben-Hadad II sampai melarikan diri dan masuk ke dalam kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Ayat 30. Coba Anda imajinasikan itu. Anda bayangkan Ben-Hadad itu lari sembunyi dari satu kamar ke kamar lain. Artinya wilayah kekuasaannya menjadi sesempit kamar ke kamar. Ia sampai lari dari kamar satu ke kamar lain. Gambaran ini ingin mengatakan apa? Orang yang mengkamarkan Tuhan hanya di gunung saja, sekarang justru lari tunggang langgang dari kamar ke kamar untuk menghindari jangkauan Tuhan melalui tentara Israel. Anda merasakan ada ironi yang diciptakan oleh penulis cerita ini. Orang yang menghina Tuhan, mengkotakkan Tuhan, mengkamar Tuhan sebagai Allah gunung, sekarang orang itu benar-benar lari dari kamar ke kamar karena kekuasaannya terbatas sekali. Itulah caranya narasi ini menjelaskan bahwa orang yang menghina Tuhan itu akan mengalami sesuatu yang justru ironis, dia sendiri yang terbalik mengalaminya. Nah, tetapi saudara-saudara, jangan buru-buru kita menghakimi bangsa Aram atau Raja Aram saja.
soal mengkamarkan Tuhan ini. Sebab kecenderungan seperti itu, kecenderungan menghina Tuhan, juga ada pada siapa saja. Tidak terkecuali kita juga. Kecenderungan untuk mengkotak Tuhan pada satu jurisdiction tertentu saja. Kecenderungan kita bisa saja mengaku Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tetapi serentak kita pun mengkamarkan Tuhan di sebuah teritori tertentu saja. Kita mengkotakkan Tuhan di situ. Misalnya di gereja. Makanya orang suka segan melakukan sesuatu yang dianggap dalam tanda petik agak liar, misalnya bohong, atau bikin gosip, atau mengumpat, maki-maki, teriak-teriak, dansa-dansi, dan sebagainya. Orang segan melakukannya di gereja. Sehingga satu sama lain kadang-kadang orang suka bilang, jangan gitu, ini di gereja ya. Nggak boleh, ini di gereja loh. Ya. Pertanyaannya memangnya kalau di tempat lain boleh? Ya. Memangnya hanya nggak boleh di gereja, lalu di tempat lain nggak boleh. Apa yang ada di balik pandangan ini? Orang mengkamarkan Tuhan sebetulnya. Orang mengkotakkan Tuhan seolah-olah Tuhan berkuasa memang hanya di gereja. Makanya jangan main-main, jangan macam-macam kalau di gereja. Tapi kalau di luar gereja, it's okay lah. Saudara, oke lah. Ya. Gereja memang tempat khusus. Saya tidak menyangkal itu. Gereja adalah rumah Tuhan. Oke. Sanctuary itu sanctus, kudus. Itu tidak keliru. Tetapi itu tidak berarti Tuhan hanya ada di situ. Tidak berarti kalau gereja itu atau sanctuary itu kudus, tidak berarti Tuhan hanya hadir dan hanya berkuasa di situ. Bukan? Sebab Tuhan kita itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak punya jurisdiction. Dia tidak bisa dibatasi. Dia hadir dan dia berkuasa di mana saja. Kitab Mazmur 139 menggambarkan kita mau lari kemana saja. Di situ Tuhan itu ada. Kita mau naik ke atas kaki langit. Kita mau turun sampai ke dasar laut. Tuhan itu ada di situ. Dia Tuhan yang maha hadir. Itu keyakinan tentang Allah Yahweh. Tuhan semesta alam itu tidak punya jurisdiction. Itu sebabnya kita harus berhati-hati di sini dengan konsep ini. Jangan mengkotakkan Tuhan di satu tempat tertentu saja. Tuhan itu Sang Maha Hadir. Dia hadir dan berkuasa di mana saja. Dia itu Yahweh Zebaoth namanya. God the Almighty. Tuhan semesta alam. Tidak ada ruang, tidak ada space di mana dia tidak menjadi Tuhan di situ. Saudara-saudara, pemahaman ini sungguh penting. Ya. Termasuk bagi kita orang Kristen hari ini, memahami bahwa Tuhan itu
adalah Yahweh Zebaoth, Allah Tuhan semesta alam. Itu membuat orang tidak berani melakukan sesuatu dengan pemahaman bahwa, oh, kalau di sini nggak apa-apa, Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak ada, saya boleh melakukannya. Itu pemahaman yang amat salah, tetapi itu banyak dilakukan orang sejujurnya. Kita itu suka menghina Tuhan dengan mengkotak Tuhan hanya di tempat tertentu saja. Jangan pernah mengkotak Tuhan di area tertentu dalam hidup kita. Misalnya, di bidang keagamaan. Oh, kalau di bidang keagamaan tentu saja ada Tuhan. Tapi kalau di bidang bisnis, tata niaga, apalagi di dunia politik, tidak ada Tuhan di situ. Yang jadi tuan di dunia bisnis adalah uang. Sedangkan di arena politik, tuannya adalah kepentingan atau kekuasaan. Baru di dunia agama ada Tuhan. Banyak orang punya pandangan seperti itu. Sejujurnya begitulah dunia kita ini. Dunia kita ini tidak integrated lagi, melainkan divided, atau istilah kerennya compartmentalized. Dunia kita ini terdiri dari kompartemen-kompartemen yang banyak, dikotak-kotakkan semua wilayah-wilayah, ada dunianya sendiri. Itu yang disebut sebagai compartmentalized. Semua punya dalam tanda petik dunia masing-masing. Ada dunia malam, ada dunia hitam, ada dunia politik, ada dunia dagang, ada dunia militer, ada dunia agama, ada dunia panggung, ada dunia maya, ada dunia sosial media, dan seterusnya. Dan masing-masing dunia ini memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan orang Aram yang menganggap Yahweh adalah Allah gunung itu? Jadi cerita ini saudara-saudara masih sangat relevan. Cerita ini berbicara sesuatu yang sangat relevan dengan dunia kita saat ini juga. Dunia yang compartmentalized ini. Dunia yang mengkotak-kotakkan wilayah-wilayah tertentu, dan tiap-tiap wilayah punya jurisdiction dan punya ilahnya masing-masing atau tuannya sendiri-sendiri. Padahal iman Kristen yang mewarisi iman Yahudi adalah iman kepada Tuhan semesta alam. Dia bukan Allah gunung saja. Dia Allah atas seluruh jagat raya ini. Dan pemahaman ini harus diterjemahkan, diaplikasikan di dalam kehidupan di dunia nyata. Ini sebuah challenge tentu di dalam dunia yang compartmentalized seperti saat ini. Nah, kembali kepada narasi. Sesudah menggambarkan kemenangan Israel yang gemilang, episode ini diakhiri dengan adegan yang cukup mengagetkan.
Raja Ben-Hadad II yang lari tunggang langgang dari kamar ke kamar itu akhirnya berniat untuk menyerahkan diri. Dan atas saran orang-orangnya, orang-orang yang tadi menghina Tuhan itu, ia dan pasukan yang tersisa keluar dari persembunyian dengan mengenakan ikat pinggang dan ikat kepala, tanda perkabungan. Kalau yang masih tahu latar belakang budaya Cina, ya, kalau ada kedukaan, dunia orang-orang Cina yang tradisional itu suka pakai pakaian dari apa semacam karung gitu ya, kainnya itu kain karung, lalu pakai ikat pinggang, lalu pakai ikat kepala warna putih krem seperti itu ya. Nah itu, nah kurang lebih ya, bayangkan seperti itu mereka menggunakan ikat pinggang dan ikat kepala tanda perkabungan. Di dalam ayat 32 disebut, lalu mereka melilitkan kain kapung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Menyerah. Ben-Hadad menyerah, kalah. Tetapi menyerahnya Ben-Hadad tidak mengejutkan. Dia sudah kepepet memang. Ya. Dia mikir pokoknya nyawanya selamat. Ya. Menyerahnya Ben-Hadad tidak mengagetkan. Yang mengagetkan adalah respons Ahab. Yang mengejutkan justru adalah respons Ahab. Dia menjawab, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Ahab menyebut Ben-Hadad II saudaraku. So, tentu ini menimbulkan pertanyaan, ini beneran atau tipuan? Ini tulus atau pura-pura? Ini tanda apa? Positif atau negatif? Bukankah mereka baru saja saling bertempur dan saling bunuh? Kok sekarang tiba-tiba saudaraku? Gitu. Ya. Saudara-saudara, memang narasi mengangkat sebuah keanehan ya, dalam drama kehidupan manusia. Itulah salah satu keanehan manusia. Susah untuk ditebak maunya. Dan kita dibiarkan merasakan kejanggalan ini. Apa benar, apa maksudnya Ahab menyebut Ben-Hadad saudaraku? Nah, kejanggalan ini justru menjadi pintu untuk kita nanti kembali mengikuti ajakan narator, pencerita, untuk mengevaluasi siapa Raja Ahab itu. Evaluasi terhadap karakter Raja Ahab. Evaluasi apa itu? Kita nantikan di pembahasan episode berikutnya. Ini hanya sekedar sebuah pintu yang mengusik pertanyaan kita untuk melihat jawabannya pada episode berikutnya. Apa maksudnya Ben-Hadad menyebut Ahab saudaraku itu? Oke, kita akan lanjutkan di pembahasan episode yang berikut. Untuk malam ini saya selesai sampai di sini dulu pada episode bacaan malam ini. Iya, kalau ada yang masih ingin men-sharekan